Pertanyaannya, Teteh bisa nggak share fasilitas kondo lainnya? Aku pengen lihat kehidupan di kondo dan biaya hidup di Cyberjaya. Oke guys, jadi video kali ini Riri akan menjawab ya pertanyaan yang masuk ke DM di Instagram. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Riri, boleh follow, dan di sana memang Riri suka ada Q&A. Atau memang ada yang tanya aja gitu, and Riri ada yang bisa jawab langsung di IG, ada juga yang memang Riri jawabnya di YouTube ya, seperti ini. Oke, sekarang video ini akan menceritakan mulai dari facility mungkin ya, dan juga selanjutnya tentang biaya hidup. Tapi Riri tidak akan bercerita tentang sedetail itu ya untuk nominal biaya hidup. Mungkin sekilas akan menggambarkan lah ya seperti apa biaya hidup di Cyberjaya. Oke, happy watching guys, and thank you buat pertanyaannya. Hai Rigash family, hai, how are you? Semoga semuanya baik-baik aja. So, hari ini Riri mau update our condo seperti apa, karena memang sebelum ini Riri waktu dulu tuh sharing proses kan, semua itu belum selesai semua facility di kondonya. Dan sekarang yang sebelum ini Riri cerita kondo, apalagi yang ikut IG story Riri pasti tahu. Jadi Riri selalu cerita kalau swimming poolnya belum bisa digunakan and everything karena memang terganggu oleh pandemi COVID. Jadi pembangunannya itu banyak terganggu. So sekarang Riri mau update and sharing. Intinya Riri mau sharing prosesnya. But Riri really happy karena memang tinggal di kondo ini tuh impian Riri, karena view-nya sangat bagus, facility-nya lengkap, and then suasananya itu memang sangat rileks, sangat nyaman, tidak yang ramai orang. Jadi Riri benar-benar merasakan ada privacy lah, tenang ya suasananya. Kolam renangnya udah bisa digunakan, yang adult, yang kids juga sama. Raina juga really happy karena setelah hampir 2 tahun dia baru juga enjoy bisa menikmati indoor playground. This is memang untuk yang baby, dan view di belakangnya seperti ini, really faithful karena suasananya tuh hijau, and then building over there. Karena memang Riri tuh suka banget kalau melihat like high building and then masih ada green area. Jadi nyaman gitu melihatnya tuh, tenang, rapi kan. Actually ada library room, tapi itu juga sama belum update guys, masih renovation. Are you enjoy? Are you happy? Yes. Come here, adik mami. Adik mami. Adik here. Oh. Here, here. Ini baby room facility ya, sangat standar ya untuk baby room facility. Memang hanya slide kecil, ayunan kecil gitu aja sih, tapi yang menariknya view-nya gitu. Jadi suasananya tuh memang sangat relax gitu. Untuk facility lainnya juga sama ya, masih under renovation. Jadi yang sekarang bisa di-share baby room mungkin ya gitu. Seperti ini suasananya.
careful, hit your body. Raina, karena dia belum puas mainnya guys. Darling. Darling, mommy asking you first. Are you still want play? How many long you play here? Maybe 11. 11. No, already 30 minutes. Already 30 minutes. We play here, guys. She really enjoy. Jadi nggak mau keluar. Udah lama nggak main kan. Like almost 2 years kan after pandemic. Some facility still under renovation also because pandemic make the renovation pending. Like library room we cannot use. Are you still playing? 5 minutes more, okay? Only 5 minutes. Hug mommy, hug. I always needed her hug. Really nice the view also here, right? In front also really nice karena ada lake. Depan tuh, paling depan tuh lake. You can see this lake. The realnya tuh lebih kelihatan. Jadi memang banyak lake burung-burung tuh. Tapi building depan tuh belum selesai sepertinya. Bawahnya masih banyak renovation. Can mommy ask something? Here. Here. Okay. What something make you happy at the playground? I don't know. You don't know because swing and slide? Yeah, swing and slide. Actually, it's just like in the playground. Just it's okay. Thank you. Nice view. Raina playing. I love this guys. Ya bersyukur dari itu mami yang bahagia. Tapi untuk bahagia ke tahap ini tuh, I mean I have time for play together with my kids, accompany my kids at the playground while her play. I always stay with her. Itu perjuangan dulu, like almost 8 years. Really perjuangan banget. Apalagi sampai Riri bisa tinggal di Cyberjaya. Maksudnya gini, Cyberjaya itu smart city Malaysia. Jadi of course biaya hidup di sini tuh kalau compare dengan kehidupan dari sebelumnya, sejujurnya lebih mahal. Kadang like ke Tamarin Square ada beberapa barang hanya tersedia yang import, yang Riri perlukan gitu, like daging misalnya, ya impor saja guys, jadi mahal. Buah juga ada beberapa buah yang like alpukat. Riri itu sukanya banget gitu, tapi yang ada di sini tuh import saja dan harganya satu biji itu sampai 10 ringgit dan very small. Jadi ya ada certain buah yang memang menurut Riri expensive, tapi lebih banyak pilihan juga yang standar harga, tapi tidak semurah di mall-mall yang pernah Riri temui waktu sebelumnya di kehidupan Riri gitu. So ketika kita udah pindah ke Cyberjaya ini, maknanya everything-nya itu harus balance gitu. Maksudnya ada quality dari segi property, of course ada quality kehidupan yang kita dapat. Tetapi untuk quality kehidupan itu maknanya memang harus ada money yang berquality ya. Maksudnya
ya lebih lah gitu. Tapi Riri sih tidak merasa kayak orang lebih atau gimana, enggak. Lebih kepada cerita ini tuh bahwa Riri bersyukur Riri bisa mendapatkan kualitas hidup yang Riri impikan gitu. Memang Riri impiannya ingin ada kehidupan yang seperti ini sejujurnya. Environmentnya bagus, Cyberjaya ini, karena memang ikonnya juga sebagai Smart City Malaysia. Jadi environmentnya menurut Riri, orang-orang di sekitar tuh terasa banget deh, education, beretika, sangat nyaman kalau pergi keluar pun. Riri merasakan itu. Dan facility juga di sini sangat lengkap. So, memang kalau dilihat sesuai tidak dengan biaya hidup yang dikeluarkan ataupun ketika beli properti ini, of course sangat sesuai yang Riri dapat. Riri bersyukur gitu. Tapi maksudnya Riri sampai ke tahap ini tuh perjuangan yang istilahnya Riri 8 tahun lalu tuh Riri really berjuang ya. Seperti itu guys maksudnya. Jadi Riri sampai ada di tahap yang waktu awal ke Malaysia itu, Riri tuh dulu di Indonesia like CEO kan, like ya Riri tuh CEO, Riri punya manajemen konsultan sendiri, Riri money-nya tuh untuk umur segitu tuh udah ratusan juta uang saving Riri ya, hasil Riri tuh tahu sendiri. And then waktu ke Malaysia tuh like semua habis gitu, back to zero. Dan Riri juga license as pharmacist karena beda country, beda rule, beda undang-undang. Untuk dunia kesehatan KKM-nya lain kan launya dengan Kementerian Kesehatan di Indonesia. So Riri like back to zero, belajar lagi everything untuk layaknya as pharmacist di sini, and untuk dapat project-project. And Riri tuh sampai pernah ya, karena Riri punya resume very good ya emang saat itu. Jadi itu kalau Riri tahu waktu Riri masukin resume itu, mereka tuh like oke gitu, mereka call. Maksudnya Riri tuh di interview gitu, tidak langsung di reject. Tetapi ketika pas datang Riri tuh tidak pandai bahasa Inggris guys, Riri langsung like di reject. Oh, you tak dapat cakap Melayu and you cannot speak in English, cannot. Jadi di Malaysia itu pelancongan asing ya, like wisata kesehatannya itu termasuknya bagus. Bahkan Malaysia itu pernah number 1 in the world untuk ranking sistem kesehatannya, sistem pelayanan kesehatannya dulu ya, lupa tahun berapa gitu. Jadi memang tenaga medik di sini untuk dapat license pun susah. Mereka tuh standarnya menurut Riri tinggi banget. Kalau di Indonesia untuk get license, kalau kita udah study profesional, udah masuk ke university, udah profesional gitu, bukan hanya degree gitu, udah profesional, itu tuh like formalitas, like oke, uni dah lulus, dah cum laude, dah nilai bagus gitu. License tuh lebih ke formalitas. Di Malaysia tuh enggak, license tuh bener-bener orang lokal aja, bukan dari sebagai asing gitu ya. Itu bisa berulang kali sampai 6 kali, 5 kali, udah standar banget 4 kali kayak gitu tuh untuk get license, untuk lulus. Jadi bukan nyari karena asing. Jadi apalagi Riri yang keadaannya tuh tidak pandai bahasa Inggris saat itu, karena emang examnya itu ujiannya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, teman-teman bisa lihat video Riri sebelumnya, di sana Riri ceritakan. Tapi ya guys, yang funny-nya, realitinya Riri lagi berjuang license tuh, Riri tuh ternyata dapet project-project bagus yang dimana company-company itu tuh memang ada kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk distribution obat-obat ya, dan projectnya tuh cukup besar. Dan Riri itu dapet karena dulu like my big boss di company itu tuh udah kenal dari zaman di Indo gitu, udah kenal Riri. So ketika ketemu Riri di Malaysia itu like dia sendiri happy, oh I ketemu jumpa orang yang udah dikenal lah gitu, karena project dia tuh big project like puluhan miliar gitu lah. And Riri sendiri oh ketemu orang yang bagaimanapun kalau sama-sama Indonesian tuh culture-nya itu dari pola kerja juga ya, like
ketika kita mengenal customer behavior Indonesia, Malaysia itu kan lain, ataupun kita mengenal environment dunia kerja behaviornya Indonesia dan Malaysia, culture-nya tuh lain guys, lain, very lain, sangat different. Like really as a pharmacist, profesional, you know, like dari segi law, dari segi kelayakan yang akan kita dapat is very different dengan di Malaysia ya. Ya intinya I'm so really happy, I'm really enjoy dengan kehidupan Riri. Maksudnya bahagia itu kita perlu dicari guys. Yang pasti Riri sekarang tuh like berdamai banget dengan kehidupan, like harmoni banget, like ini memang kehidupan yang Riri impikan dari segi family, dari segi pekerjaan, dari segi everything gitu. Bahkan yang happy-nya Riri tuh sekarang dalam 1 minggu tuh kerja itu hanya 3 hari, dan itu pun isinya tuh lebih ke meeting-meeting, kecuali kalau ada masalah-masalah di lapangan memang itu urgent, anytime Riri harus like on call, karena memang Riri dapat uangnya tuh dari royalty SOP yang Riri buat di manajemen konsultan Riri gitu. Jadi like oh my god, tidak disangka gitu, yang dulu kerja mati-matian like almost 24 hours dapat uang tuh sedikit aja. Sekarang Riri kerja sedikit, bahkan Riri duduk manis, Riri main dengan anak pun uang tuh ngalir gitu, uang tuh masih masuk, uang tuh jalan gitu, karena kan konsep kerjanya kontrak kerja kayak gitu, dapat royalti gitu. Jadi kerjanya like 6 bulan untuk evaluasi, untuk analyze data and everything, ngumpulin data 6 bulan gitu atau sampai setahun gitu. Tapi after that 2 years ke 3 years tuh Riri dapat royalty gitu, kontrak manajemen konsultan gitu, SOP. I'm so like oh my god. Jadi guys ya, untuk teman-teman di luar sana yang memang masih berjuang, yang memang masih punya impian-impian yang masih jauh dicapai, please walaupun itu step terkecil, buat kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maybe 3 years ke depannya atau 4 years, tapi yang pasti itu tidak ada yang instan. Riri aja setelah 7 ke 8 tahun baru merasakan hasilnya. So tidak ada yang instan. Kalau ada di sosial media yang cakap seperti berkata yang oh sukses itu mudah, realitinya mereka itu banyaknya penipu, scammer, tempat money laundry. Kalau kita mau kerja yang halal, yang benar-benar berjuang banget, nggak ada yang instan, perlu perjuangan, perlu tahun-tahun gitu guys. Kecuali kalau misalnya kita keturunan raja, kita keturunan sultan, itu pun generasi ke-10 lah, yang benar-benar mereka itu tidur tapi masih uangnya tuh ngalir, tidur pun, jalan-jalan pun, shopping banyak-banyak pun tetap aja uangnya itu ngalir. Thank you kayak gitu. Jadi itu tuh like generasi ke-10, generasi ke-8, ke-10 maybe ya. Kalau generasi kedua, ketiganya mah sama, masih berjuang. Mereka itu nggak bisa ninggalin namanya company. Mereka dapat uang tapi hidupnya tetap masih banyak kerja kayak gitu. Nggak ada yang like oh tiduran dapat uang. Kecuali tadi yang saya cerita, scammer, penipu ya, tempat money laundry, politik. Tapi kan ujung-ujungnya masuk penjara guys, ya enggak. Sekarang udah banyak contoh di sosial media. Riri bukan apa-apa ya. Kalau yang follow IG story Riri lama, Riri tuh suka bahas. Karena apa? Yang kayak gitu-gitu yang suka nipu-nipu di sosial media tuh kasihan tau. Orang-orang yang low knowledge, yang environmentnya tidak bergaul jauh tentang dunia politik ataupun dunia luar lah yang jauh. Mereka tuh banyak yang tertipu, dan kasihannya itu apa? Kalau sudah tertipu, mereka juga nggak ada pertolongan apa-apa, nggak dapet pertolongan tuh, ya udah ditelan kesusahannya itu sendiri gitu, kasihan gitu. Makanya itu dulu pernah cerita soal like yang suka nipu-nipu sosial media, please jangan mudah percaya sama orang-orang yang mulut manis gitu, tipu. Nggak ada kesuksesan tuh yang instan, karena sekarang tuh banyak scammer coach, scammer trading, scammer macam-macam lah, scammer banyak. Jadi sangat penting kita punya critical thinking yang bagus ya. Yang pasti kerja keras, duit halal itu nggak instan gitu ya. Peace. Oke, bye bye.